Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kepada Bapak Ibu, dosen pengampu mata kuliah SISDM, beserta tim asisten dosen, dan juga teman-teman sekalian yang menonton video ini. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan employee dan juga import master data pada U2SOL, serta untuk memenuhi ini, untuk sebagai pelengkap juga, saya akan menjelaskan mengenai instalasi modul extra HR Organizational Chart pada U2SOL. Jadi nantinya, setelah employee-nya ini kita buat, atau ya di import master datanya pada U2SOL, yang isinya itu nanti employee gitu, itu kita bikin sebuah hierarki dari employee-nya ini. Jadi ada organizational chart-nya di mana siapa manajernya, siapa bawahannya, siapa staff-nya gitu-gitu. Jadi kita perlu untuk instalasi modul ini dulu gitu. Jadi pertama untuk menginstalasi modul Extra HR Organizational Chart di U2SOL itu kita bisa download modul di link kayak gini, link yang ini. Itu tinggal di akses saja linknya, nanti muncul ada tampilan seperti ini, bisa langsung di-download yang ini nih, download for V16.0. Lalu nanti ketika sudah diklik itu bakal terdownload file.zip, dan file.zip yang terdownload itu bisa diekstrak ke folder add-ons yang ada pada kontainer atau folder dari di mana kita menyimpan U2SOL kita. Di sini saya adalah U2SOL saya itu disimpan di UDU 2206030956 gitu. Langsung diekstrak aja. Kalau udah diekstrak, masukin si ini nih, HR Organizational Chart, tulisan ini, itu pada manifest.py di folder ORMS Core gitu. Dimasukin nih kayak gini, di ORMS Core, manifest.py ya, manifest.py, dimasukin HR Organizational Chart. Ini biar aplikasi yang baru kita install ini itu bakal terbaca gitu oleh ORMS Core si modulnya gitu. Lalu tentu usahakan untuk aktifkan terlebih dahulu Dockernya. Bukan usahakan, memang harus diaktifkan Dockernya karena kalau tidak ya kita nggak bisa mengakses U2SOL-nya kan. Lalu kalau udah diaktifin, kita bisa buka localhost 8080 untuk membuka halaman dari U2SOL-nya, lalu navigate, buka halaman apps pada database U2SOL di browser, dan pastikan bahwa ini adalah pada kasus ini ya, agar kita terjauhi dari masalah-masalah yang tidak diinginkan, itu untuk belajarnya kita pakai dulu database baru, dan jangan ada apa namanya, jangan ada demo datanya gitu di dalam U2SOL database yang baru ini gitu. Nah, terus aktifkan juga developer mode gitu. Ketika sudah ada aktif developer mode-nya itu, maka kita bisa buka, kita akan muncul ada di gini nih, di halaman apps, update apps list. Nah, kalau udah gitu, diklik aja update apps list, nanti muncul ada modal atau pop-up kayak gini, klik aja update, maka modul yang baru kita install itu bakal udah muncul gitu di HR organization, di apa ini, di UDU-nya gitu. Dan tinggal di search aja di sini nih, search HR Organizational Chart. Nanti udah muncul, tinggal di activate gitu. Dan kalau udah diactivate, maka menu Organizational Chart-nya itu udah bisa dicek pada bagian employees. Nah, oh ya, pastikan juga pada U2SOL ini tuh ORMS Core-nya itu udah terinstall juga ya, udah teractivate juga, agar kita bisa buka dashboard-nya dan kita bisa buka employee. Kalau udah buka employee gini, kita bisa cek organizational chart-nya gitu. Lalu kalau kita udah ada nih organizational chart-nya, ya kita butuh employee dong buat bikin si organizational chart-nya gitu. Makanya kita di sini akan membahas tentang cara membuat employee. Nah, untuk bisa membuat employee, ya butuh ada company-nya dong, karena kan nggak mungkin ada karyawan yang nggak punya company. Maka dari itu, kita buat dulu sebuah company pada database dengan mengakses fitur settings pada U2SOL, lalu cari bagian companies. Jadi, ketika kita buat database itu sebenarnya udah ada company-nya, tapi company-nya belum dikasih nama, masih ya default aja bawaan dari U2SOL gitu. Maka dari itu kita bisa klik update info, lalu isi seluruh field yang ada dengan data dari company kita. Di sini saya pakai PT kita, address-nya ya bisa dilihat di sini, Jalan Pisang 100, terus di Depok, Jawa Barat, di Indonesia, dan currency-nya IDR gitu. Nah, kalau udah kayak gini, itu bisa kita save aja
gimana cara nge-save itu kalau kita baru ngisi-ngisi gitu, nanti ada muncul icon awan di sini yang kalau kita hover gitu bakal muncul ada tulisan save manually, itu bisa diklik aja, maka kita bisa pastikan bahwa perubahannya itu udah tersave gitu, udah disimpan. Nah, kalau udah kayak gitu, maka ya company udah kita bikin sesuai dengan yang ada pada data company kita. Lalu ya kita masuk ke pembuatan data employee. Nah, untuk pembuatan data employee itu ada dua cara, secara manual dan juga secara import data gitu. Jadi import data employee yang ada ke Odoo-nya gitu. Nah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu secara manual. Untuk pembuatan data employee secara manual itu kita harus buat dulu usernya. Jadi masuk ke halaman user yang ada pada settings, lalu klik new di halaman settings tersebut, terus isi seluruh feed pada pembuatan user hingga muncul output seperti ini. Nah, jadi di settings itu nanti ada bagian users nih, yang user and companies itu klik aja, terus nanti akan ada pilihan user. Nah, diklik bakal ada new, diklik juga new-nya, maka muncullah halaman kayak gini dan diisi aja seluruh eh, apa seluruh field-nya sesuai dengan data diri dari employee yang mau kita buat. Di sini saya namanya Wirham, email address-nya diisi. Terus ya udah, di situ dulu aja. Kalau ini mau diisi juga bisa. Lalu kalau udah kayak gitu, diklik create employee untuk membuat employee baru, lalu klik bagian nah yang nanti tuh kalau udah diklik new employee itu, ini nih, create employee ini nih, itu bakal muncul ada kayak gini di bagian atas ini gitu. Nah, itu diklik aja. Nah, di situ eh di bakal muncul ada satu employee dengan nama yang sama dan email address yang sama gitu. Dan kalau diklik itu dia nah ini data bakal muncul kayak gini, tapi data-datanya ini itu masih bawaan dari Udu. Maka dari itu kita bisa isi seluruh fieldnya sesuai dengan apa yang kita ingin isi, sesuai dengan data employee yang kita ingin buat secara manual ini. Di sini saya tadi ya Wirham, terus ini job positionnya staff warehouse WP plan A, sama ya job positionnya, terus departemennya, work mobile-nya, work phone, work email, dan lain-lain juga di sini bisa diisi semua kalau memang ada datanya gitu. Lalu bisa kalau udah diisi gitu, maka nantinya eh kita bisa lihat pada employee kalau kita buka ini kan di settings ya sebenarnya. Kalau kita buka employee itu bakal muncul ada namanya Wirham dengan data yang seperti ini juga sama tampilannya, cuman ya beda di sini aja, tapi di sini employee terus Wirham gitu. Nah, mulai dari sini nih, employees Wirham tanpa ada user Wirhamnya bakal ada kayak gitu. Lalu nanti kalau kita buka bagian department, nih di sini departments, terus kita buka, itu nanti kita bisa buka juga ada warehouse karena kan kita baru nambahin di sini departemen warehouse. Muncul kayak ada warehouse, terus job position. Kalau kita buka di employees juga, terus configuration, itu nanti ada pilihan halaman yaitu job positions. Kita klik, maka akan ada job position baru juga yang terbuat yaitu staff warehouse WIP plan A dan muncul seperti ini gitu. Nah, kalau kayak gitu berarti data employee yang kita buat secara manual itu udah selesai karena field-field yang ada di sini tuh dia bakal langsung terkoneksi dengan data dari department, job position, ya, itu. Karena kita kan mengisinya departemen sama job position doang gitu. Untuk data yang terkonek di halaman-halaman atau data yang juga bakal disimpan di U2SOL-nya gitu. Karena ada halaman yang menampilkan data tersebut gitu. Itu untuk secara manual. Nah, kita juga bisa menambahkan employee ke U2SOL kita melalui import data. Dan nih ada contoh master datanya. Jadi di sini ada 4 data yang akan saya coba import. Yang pertama adalah data department. Jadi departemennya itu ada accounting and finance, sales, purchasing, production, warehouse, human resource. Terus job positionnya juga ini banyak ya sebenarnya. Terus usernya juga bisa banyak banget, bisa sebanyak-banyaknya sesuai yang kita inginkan. Lalu juga employee-nya dengan data yang lengkap juga, di mana ada name-nya, departemennya, job position-nya apa, terus data diri mereka, ya kayak gitu gitu kurang lebih. Nah, untuk bisa mengimport semua master data ini, itu kita bisa mulai
saya jelaskan dari departemen ya, untuk import data departemen. Jadi untuk import data department ya kita pastinya harus membuka halaman department dulu, yaitu kita buka halaman employee, lalu klik departments, nanti akan muncul seperti ini, terus klik bagian favorit, lalu klik import records gitu. Lalu nanti akan diarahkan ke halaman seperti ini, dan di halaman seperti ini itu bisa klik tombol upload file, lalu pilih file yang ingin diimport. Nah, ketika file yang ingin diimport yaitu yang ini ya, yang ini. Dan oh ya, pastikan bahwa data yang diimport itu nggak ada yang duplikat dengan data yang udah ada di U2SOL. Makanya dari itu kan tadi saya bilang lebih baik kita pakai data tanpa demo data terlebih dahulu, benar-benar yang baru U2SOL-nya karena ya untuk mencegah hal ini gitu. Karena kalau udah ada apa namanya demo data nanti bisa tabrakan gitu. Oke. Nah, kalau udah kayak gitu tadi import ya. Terus nah, kita bisa klik tombol tes untuk mengetahui validitas data yang diimport. Jadi nanti U2SOL ini bakal ngecek apakah datanya valid sesuai dengan yang diharapkan oleh sistem. Kalau memang udah valid, gini ada tulisan everything seems valid, kita bisa langsung klik import gitu. Dan kalau udah gitu nanti bakal muncul seluruh departemen tadi ya. Kita kan import data departemen bakal muncul nih di departemen di halaman departemen apa saja yang tadi kita import gitu. Itu untuk department. Lalu untuk job position itu juga kurang lebih sama. Kita bisa masuk ke modul employee, pilih menu configuration, ini kayak gini ya. Terus kita klik yang job positions. Nah, nanti akan muncul seperti ini job position gitu. Kalau udah kayak gini, kita bisa klik yang ini favorite import record gitu. Nah, lalu kalau udah gitu, kita bisa upload filenya, lalu pilih file yang ingin diimport. Nah, kalau udah, itu sama ya. Tadi file yang diimportnya pasti yang bagian job position ini nih. Nah, eh, nah ini. Dan pastikan juga datanya masih kosong dan nggak akan biar nggak ada duplikasi dan nggak akan ada apa clash antara data yang udah ada dan data yang ingin kita masukkan gitu. Dan ya kalau memang udah sesuai datanya, kalau kita klik tes kan bakal muncul everything seems valid, lalu kita tinggal klik import, maka seluruh job position yang ada pada data import kita akan masuk ke halaman Udo kita gitu. Lalu juga kita bisa import data user, kita masuk ke halaman setting, pilih menu user and companies-nya, klik menu user, klik tombol favorit, selalu pilih import records. Ini kurang lebih sama dengan yang lainnya, beda di halamannya aja. Ini di halaman users. Lalu kita bisa klik tombol upload file, sama seperti tadi. Eh, Lalu klik tombol tes untuk mengetahui validitas data yang diimport. Lalu ya kalau udah everything seems valid, maka ya kita bisa langsung import, klik import ya. Maka muncul seluruh user yang ingin kita masukkan gitu. Dan ya sama juga dengan yang employee, import data employees. Ini kita bisa ya ke halaman employees, terus klik tombol favorit, pilih import record, lalu klik tombol upload filenya, dan pilih file yang ingin diimport. Yang dimana itu adalah master data dari employee tadi. Terus juga kita bisa klik tombol tes untuk mencari tahu apakah datanya udah valid atau enggak. Dan kalau memang udah valid, kita bisa langsung klik import. Dan setelah mendapatkan, ya tadi kan setelah kita ngelakuin import, maka ya muncul seluruh eh, data dari si employee ini gitu, yang tadi kita masukkan di import data. Nah, kalau udah semuanya kayak gitu ya, kita kan berarti udah ada nih, kalau bisa dilihat di sini nih, kayak ini, kepala seksi AP, staf AR, staf pajak. Nah, ini kan ada suatu hierarki nih di apa di staff-staffnya ini, di employees-nya ini. Dan itu kita bisa gunakan modul yang tadi, modul HR Organizational Chart. Nah, gimana caranya? Kita biar ini nggak terganggu ya si datanya. Kita coba duplikasi dulu aja data dari database sebelumnya, dari database yang ini ya. Kita duplikasi si apa database-nya. Ini cara duplikasinya itu kita tinggal klik duplicate di apa manage database di U2SOL kita. Pasti kan untuk logout dulu ya dari database yang ini ya. Lalu kita tinggal masukin master password, terus nama database barunya apa. Nanti kalau udah, kita langsung masuk ke database dan login menggunakan email dan password employee yang dimiliki. Yang di mana di sini saya pakai data employee yang
yang saya buat manual gitu. Wirham, Staff Warehouse, WP Plan A gitu. Dan harusnya tampilannya tuh sesuai dengan yang kita buat ya. Ada kayak gini dan sesuai kayak yang tadi di atas dibuat nih kayak gini. Mana tadi? Ya, harusnya tuh sama kayak gini gitu. Emailnya, departemennya, job positionnya, gitu-gitu. Oke, setelah itu karena saya itu ingin menampilkan ya untuk ininya apa eh hierarkinya secara simpel terlebih dahulu, maka ya untuk satu departemen terlebih dahulu. Jadi ini saya hapus seluruh departemen lain selain departemennya dari si Wirham ini, yaitu ini kan departemennya itu warehouse tadi. Ini dihapus terlebih dahulu, jadi menyisakan yang warehouse saja. Lalu, nah dihubungkan setiap employee dengan masing-masing manajernya. Sebagai contoh, Wedi nih, Wedi. Nah, Wedi. Dia itu kan staff warehouse FG supir truk. Yang dimana manajernya itu adalah harusnya Waluyo, yaitu kepala seksi warehouse FG. Jadi di set di bagian ini nih, di bagian kita klik ya si WD-nya, diklik si WD ini, diklik nanti muncul halaman data diri dari si WD-nya, dan kita bisa langsung masukin manajernya, yaitu si Waluyo. Nah kalau udah nanti bakal muncul organization chart di bagian bawah sini, tandanya itu berhasil gitu. Dengan begitu kita lakukan semuanya untuk semua staff, kita masukkan manajernya siapa saja. Eh, Lalu kalau sudah seperti itu maka akan muncul seperti ini. Nih, manajernya udah terisi semua. Dan kalau kita buka menu organizational chart yang tadi kita install di awal, yaitu di bagian employees terus ada organizational chart, itu akan muncul organization chart seperti ini gitu. Dimana tadi Winda-nya itu adalah warehouse manager nih, warehouse manager dia nggak punya manager karena dia adalah employee dengan hierarki tertinggi. Lalu di sini bawahannya itu ada Wahyu, Waluyo, Waru, Wasis, Will dan kawan-kawan karena ya mereka adalah kepala seksi, terus ini koordinator dan spesialis gitu. Lalu di bawahnya dari mereka dari kepala seksi ini ada staff-staffnya gitu. Kurang lebih seperti itu untuk cara pembuatan employee dan juga import master data pada U2SOL serta cara instalasi HR organizational chart di U2SOL. Mungkin sekian video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.